Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan perkuliahan kita pada hari ini melalui Zoom meeting. Selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah bodohan sehingga kita dapat ke ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan presentasi kami pada hari ini, yaitu tentang hukum Pascal. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Rana. Kepada Rana dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi pada kali ini. Hukum Pascal. Sebelum hukum Pascal bagian dari fluida, yang dimana fluida merupakan suatu jenis zat yang dapat slide-nya Davis. Lanjut. Tentunya ada beberapa sifat dari fluida. Yang pertama yaitu massa jenis, volume jenis, berat jenis, gravitasi jenis, dan 5 kekentalan. Dari fluida tersebut ada juga 2 pembagian, yaitu fluida dinamik dan fluida statis. Yang di mana fluida dinamis tersebut adalah fluida yang sedang atau pada kondisi bergerak, sedangkan fluida statis adalah fluida yang sedang berada dalam posisi diam atau tidak bergerak. Pada hukum Pascal merupakan materi dari fluida statis. Pembagian dari fluida statis yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Pada kali ini akan lebih membahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal adalah sebuah tekanan pada ruang tertutup yang akan jika diberi tekanan akan diteruskan segala arah, tetapi dengan tekanan yang sama. Dengan hukum Pascal yang dikatakan bahwasanya pada ruang tertutup akan memiliki tekanan yang sama. Pada dasarnya, hukum Pascal biasanya didekatkan pada sistem kerja dari rem hidrolik, pengangkat air, dongkrak hidrolik, rum hidrolik, dan sebagainya. Selanjutnya. Ada persamaan dari hukum Pascal. Dari pengertian tadi, kita mengetahui bahwasanya tekanan yang diberikan akan sama tekanan pada hasil akhirnya, yaitu P1 sama dengan P2. P1 tersebut memiliki rumus F dibagi A atau gaya dibagi luas penampang. Sehingga dari persamaan P1 sama dengan P2 tersebut menghasilkan rumus F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Yang kita tahu bahwasanya rumus A yaitu setengah dikali V kali R kuadrat. Karena merupakan luas penampang sehingga kita turunkan A tersebut menjadi rumus di atas, yaitu F1 dibagi R1 kuadrat
sama dengan F2 dibagi R2 kuadrat. Dari gambar yang disajikan PPT, terdapat ketinggian H1 dan H2. Dan kita dapatkan rumusnya yaitu A2 dibagi A1 sama dengan H1 dibagi H2. Selanjutnya. Di sini ada satu contoh soal, yang mana contoh tersebut adalah sebuah alat pengangkat mobil menggunakan luas penampang pada penghisap kecil sebesar 10 cm2 dan penghisap besar 50 cm persegi. Berapakah gaya yang harus diberikan agar dapat mengangkat sebuah mobil yang beratnya 20 Newton? Dari persamaan sebelumnya, kita mengetahui bahwa rumus dari hukum Pascal dibagi F2 sama dengan A1 dibagi A, sehingga pada menjawab gaya yang harus diberikan pada pengangkat sebuah mobil, yang artinya F1 harus kita cari, yaitu rumusnya A1 per A2 dikali F2. Dari yang kita ketahui, masukkan 10 dibagi 50 dikali 20.000 Newton menghasilkan 4.000 Newton. Lanjut. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Rana Khairunisa atas penjelasannya mengenai pengertian hukum Pascal. Selanjutnya yaitu akan Ibu jelaskan sendiri mengenai prinsip hukum Pascal. Di sini prinsip hukum Pascal yaitu sistem dari hidrolik sebuah gaya yang digunakan atau diberikan pada suatu titik akan dipindahkan menuju titik yang lainnya, sehingga cairan yang berupa oli atau minyak yang ditekan atau dimampatkan, minyak itu tersebut dapat mendorong sisi lainnya sehingga dapat memberikan daya yang lebih besar. Pompa hidrolik sederhana ini menggunakan 2 unit piston serta pipa yang berisi minyak atau oli tersebut. Selanjutnya yaitu materi mengenai penerapan prinsip hukum Pascal. Di sini penerapan hukum Pascal kita memiliki ada 4 penerapan yang akan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik biasanya digunakan pada saat kita mengganti ban mobil. Nah, dari sini kita bisa lihat di bengkel-bengkel sekitar, saat ban mobil ingin diganti, maka kita memerlukan dongkrak hidrolik yang agar beban mobil yang kita ganti bannya tersebut agar tidak jatuh ke bawah. Dan dongkrak hidrolik ini gunanya untuk menahan beban dari mobil. Yang kedua yaitu rem hidrolik. Rem hidrolik ini digunakan pada rem mobil. Rem pada mobil menggunakan prinsip hukum Pascal dan pengemudi mobil tersebut hanya memberikan gaya yang tidak terlalu besar untuk menghentikan laju dari mobil tersebut. Dan kita diteruskan kepada minyak melewati pipa sehingga menghasilkan gaya yang besar pada ban mobil. Yang ketiga yaitu mesin hidrolik pengangkat mobil. Mesin hidrolik pengangkat mobil ini cara kerjanya hampir sama dengan pompa hidrolik, di mana ketika kita memberikan tekanan pada kolam, maka akan terjadi tekanan keluar pada permukaan yang satu lagi. Sehingga ketika ada beban di sisi lain, maka benda yang ada di permukaan yang satunya lagi itu akan terangkat ke permukaan. Yang keempat yaitu pompa sepeda.
pada pompa sepeda kita menggunakan prinsip hukum Pascal, yaitu dengan adanya pompa sepeda ini kita hanya mengeluarkan sedikit tenaga yang disalurkan pada pipa sehingga menghasilkan gaya yang besar saat angin masuk ke dalam ban mobil. Mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan, yang disampaikan tersebut yaitu hukum Pascal ini sangat berguna bagi keberlangsungan hidup kita, di mana prinsip hukum Pascal, lanjut please. Prinsip hukum Pascal ini sangat berguna bagi keberlangsungan hidup kita, di mana prinsip dari hukum Pascal ini banyak dijumpai pada kehidupan sehari-hari, seperti pompa sepeda tadi, hidrolik pengangkat mobil, dan sebagainya. Dengan adanya prinsip tersebut, kita bisa mempermudah tekanan yang kecil sehingga menghasilkan tekanan yang besar. Mungkin itu saja penyampaian materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Kenapa pompa hidup? Coba sebutkan namanya. Izin bertanya, Bu. Sebutkan nama dan pertanyaan tersebut. Dari Faizatul Diani. Baik, Bu. Terima kasih atas penyampaian materi tadi, Bu. Saya Faizatul Diani, saya bertanya, Bu, mengenai, tadi kan Ibu menjelaskan mengenai penerapan dari prinsip hukum Pascal, Bu. Jadi saya ingin bertanya, Bu, menurut kelompok Ibu, apa saja keuntungan dan kerugian dalam menerapkan prinsip hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari? Pompa hidrolik dapat mengangkat mobil. Sampai, Bu. Global. Terima kasih Pak Faizatul Diani. Tunggu Ibu. Untuk pertanyaan Yesi Ramadhani itu mengenai hukum fisika yang berlaku pada fluida statis, apakah fluida dinamis bisa berlaku dalam hukum Pascal? Baik, sudah ada 2 pertanyaan. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Generasi fluida. Izin bertanya. Baik, silahkan Widya. Oke, baik. Terima kasih. Habis chat aja. Kelompok Neji tadi sudah menjelaskan yaitu bagaimana
materi tentang fluida. Nah, di sana kan ada fluida statis dan dinamis. Pertanyaannya apa saja yang mempengaruhi fluida tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Widya. Mungkin Ibu akan menampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mohon tunggu sebentar ya. Baik, untuk pertanyaannya saudara siswa yang bernama Faizatul Diani akan dijawab oleh Bu Rana. Pada Bu Rana dipersilakan. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan jawaban dari Faizatul Diani, yang dimana pertanyaannya yaitu apa saja keuntungan dan kekurangan penerapan hukum Paskal dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari hukum Paskal tersebut yaitu satu, mudah mengatur gaya, yang kedua menyalurkan daya yang besar, yang ketiga, getaran relatif kecil. Yang keempat, energi terbuang relatif kecil. Dan kelima, yaitu daya tahan terhadap kehausan. Dan kekurangan dari hukum Paskal sendiri, yaitu perawatan yang berkala, pemilihan karakteristik yang tepat sesuai dengan hukum Paskal. Yang ketiga, yaitu sistem harus tertutup. Yang keempat, yaitu sistem tekanan tinggi rawan bahaya. Hanya itu yang bisa Ibu jawab dari pertanyaan Faizatul. Ibu akan kembalikan kepada Ibu Rada. Baik, bagaimana jawaban dari Bu Rana, saudari Faizatul Diani? Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Saya sudah paham, Bu. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu dari baik, Faizatul Diani. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Yesi Ramadhani tentang apakah fluida dinamis bisa diberlakukan dalam hukum Paskal. Nah, Ibu akan memberikan contoh yaitu ember yang berisi air penuh, terus kita putar dengan kecepatan yang lebih gitu. Maka air yang ada di ember yang kita putar tersebut akan keluar karena dari bawah, akan keluar melalui bawah karena kecepatan tersebut mempengaruhi ember, jadinya ember tersebut pecah di bawah. Tapi air tersebut tidak keluar dari sisi-sisi pinggir ember karena tekanan yang kita berikan tadi kepada airnya. Jadi ini menyeratkan bahwa tekanan tidak sama di semua arah. Kesimpulannya yaitu ketika hukum Paskal diterapkan di fluida dinamis, maka kita harus memiliki kecepatan yang konstan. Jadi bagaimana Yesi Ramadhani?
Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Baik, jawaban dari pertanyaan dari Widya Sri Aprianti akan dijawab oleh Bu Rana Khairunisa. Kepada Rana dipersilahkan. Oke, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Widya, yaitu apa yang mempengaruhi fluida. Sebelum apa yang mempengaruhi fluida, tentu kita harus mengetahui apa sifat-sifat dari fluida. Yang pertama yaitu massa jenis. Massa jenis massa sebuah fluida. Yang kedua yaitu volume jenis, yang dimana volume jenis ini adalah volume persatuan massa dan oleh karena itu merupakan kebalikan dari massa jenis. Yang ketiga yaitu berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida persatuan volume, dan berat jenis ini berhubungan dengan kerapatan pada fluida. Yang keempat yaitu gravitasi jenis, yang dimana sebagai perbandingan kerapatan fluida dengan kerapatan air pada suhu tertentu. Yang kelima yaitu kekentalan, yang dimana tekanan terhadap tegangan geser oleh fluida yang diberikan. Hanya itu yang bisa Ibu berikan tentang apa yang mempengaruhi fluida. Ibu kembalikan kepada Rada. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Rana. Bagaimana Widya? Widya? Ya, Bu. Terima kasih jawabannya, Bu. Baik, mungkin sekian materi dari materi kita pada hari ini. Dipelajari lagi materi ini dan juga besok jangan lupa kita mengadakan kuis ya anak-anak. Terima kasih atas pelajaran terima kasih atas materi partisipasinya hari ini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.